Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran dan Sunnah dapat diketahui tentang segala sesuatu yang menyebabkan seseorang maupun golongan masuk ke dalam neraka. Di antara manusia ada yang masuk neraka hanya sementara, sedangkan yang lain telah ditentukan kekal di dalam neraka. Ayat-ayat tentang ini banyak sekali ditemukan. Dalam setiap perintah maupun larangan yang sifatnya wajib maupun haram dilakukan, biasanya disertai dengan ancaman neraka bagi orang yang melalaikan dan melanggarnya. Tidak bermanfaat suatu perintah yang wajib dikerjakan jika tidak ada konsekuensi ketika melalaikannya. Demikian juga sebaliknya, tidak ada manfaat suatu larangan jika tidak memiliki akibat ketika larangan itu dilanggar. Salah satu sebab masuk neraka adalah karena perbuatan orang kafir yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Orang musyrik yang mempersekutukan Allah, berbuat nifak, sombong dan lalim, berdusta atas nama Nabi, berbuat riba, memakan harta secara batil, bunuh diri, berzina, membunuh tanpa hak, meninggalkan salah satu rukun Islam, durhaka terhadap orang tua, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain kafir, musyrik dan munafik, orang beriman yang melakukan kemaksiatan disebut fasik. Orang yang mati di atas keadaan tersebut dibalas sesuai dengan tingkatan dosanya. Beberapa golongan di antara mereka pada akhirnya akan dibebaskan apabila telah selesai masanya. Sebagian lain akan tetap tinggal di neraka. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah hanyalah orang yang buruk yang akan disiksa di neraka. Pada ayat itu orang kafir dinyatakan makhluk paling buruk karena perbuatan mereka. Mereka termasuk orang kafir dan kaum ahli kitab dan orang musyrik. Asy-Syuyuti menanggapi ayat itu dengan mengatakan, mereka telah dipastikan oleh Allah untuk menjadikan penghuni tetap di neraka jahanam untuk selama-lamanya. Dikatakan kafir sebab ingkar terhadap kenabian. Kekufuran akan mengotori jiwa yang menyebabkan hilangnya iman manusia. Dengan kekufuran itu tidak diterima amal kebaikan apapun. Kekufuran sendiri merupakan dosa besar yang dijamin dengan azab yang kekal sebagaimana ayat di atas. Manusia yang mengetahui kebenaran dakwah para nabi tetapi menolak berarti telah berbuat ingkar dan disebut kafir. Ada neraka yang khusus diciptakan untuk menjadi tempat tinggal bagi mereka. Dalam satu riwayat disebutkan mengatakan, siksa terhadap orang-orang kafir di neraka itu berlangsung tiada henti dan tak ada keringanan dari hari ke hari. Ini akan berlanjut selamanya atau abadi. Ibnu Rajab Al-Hambali. Golongan tertentu yang menjadi sebab disiksa neraka karena kemusyrikan. Dikatakan musyrik sebab mereka melakukan kesyirikan. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, dakwah para nabi sepanjang sejarah untuk meluruskan tentang ketuhanan manusia didakwahi agar menyembah Allah saja dan tidak membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Apa yang dilakukan orang-orang musyrik merupakan perbuatan menodai kesucian Tuhan. Padahal Allah tidak memerintahkan mereka untuk menyembah selainnya. Kemurnian ibadah hanya pantas dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di antara sebab yang menjadikan semakin jauh dari petunjuk karena keras kepala sehingga membantah dengan alasan-alasan yang mereka kemukakan. Ketika datang keterangan kepada mereka untuk tidak melakukan syirik, mereka tidak mau berubah. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, alasan kemusyrikan sangat dikecam adalah karena kemusyrikan merupakan bentuk kebohongan yang sangat nyata. Selain perbuatan syirik yang mereka lakukan, seringkali mereka mempertahankannya karena alasan budaya maupun perbuatan nenek moyang secara turun-temurun. Sebagaimana kenyataan ini juga disinggung dalam Al-Quran. Yunan Yusuf berkata,
Sangat benar bila dikatakan bahwa fenomena yang dihadapi para nabi dan rasul bukanlah masyarakat yang tidak percaya kepada Allah, tetapi masyarakat yang mempersekutukannya dengan yang lain. Padahal syirik ditetapkan sebagai kezoliman yang paling besar di muka bumi. Zolim dalam berbagai bentuknya telah dilarang Allah. Bahkan Allah sendiri mengharamkan kezoliman bagi dirinya. Suatu hal yang logis jika kezoliman pun dilarang di antara makhluk, apalagi zolim yang berkaitan dengan Allah. Al-Quran menceritakan kisah yang sangat penting untuk manusia tentang permulaan laknat Allah kepada iblis. Kisah ini sangat menarik sebab mengandung pelajaran bagaimana iblis dapat masuk ke dalam vonis itu. Ternyata ada satu sifat yang dibenci Allah terkait dengan iblis ini, yaitu sikap sombong. Sombong merupakan sebab manusia masuk ke dalam neraka. Sebagaimana sejarahnya, makhluk pertama yang menunjukkan kesombongan di hadapan Tuhannya adalah iblis. Allah menetapkan bagi orang yang sombong tidak akan masuk surga walaupun ia mengaku beriman. Ibnu Athaillah berkata, mukmin yang sempurna adalah mukmin yang selalu disibukkan oleh puji-pujian terhadap sifat-sifat indah Allah sehingga ia tidak bangga dengan sifat-sifat baik dirinya. Kesombongan sebenarnya hanyalah milik Allah. Iblis termasuk makhluk pertama yang mencontohkan keburukan dengan sifat sombong. Bersikap sombong dapat diartikan menolak kebenaran dan merendahkan makhluk lain yang telah dimuliakan oleh Allah. Sikap inilah yang menghinggapi pikiran iblis dan menyebabkan ia dilaknat sampai hari kiamat. Jaminan bagi orang yang sombong adalah tidak akan masuk surga sebagaimana hadis Nabi. Sombong inilah penyebab manusia keluar dari kemuliaan sebagaimana dulu iblis merupakan makhluk mulia yang sangat terhormat. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa nama aslinya adalah Azazil yang pernah menjadi imam bagi malaikat ketika menyembah Allah. Namun nama itu berubah dan diganti iblis karena telah dilaknat Allah, dan ini berlaku selamanya. Orang yang sombong hatinya tertutup dari anugerah besar berupa rasa takut. Sebabnya dengan sifat sombong ia menjadi lalai dan ingkar. Adapun contoh yang terjadi di muka bumi, sombong pernah membinasakan Firaun dan tentaranya. Kesombongan itu menjadikan Firaun dengan berani mengaku sebagai Tuhan yang Maha Tinggi. Akibatnya muncul sikap-sikap lainnya yang merupakan manifestasi dari kesombongan itu. Tidak hanya mengaku Tuhan, tetapi terus-menerus menolak seruan Nabi Musa untuk bertaubat. Sampai pada akhirnya ia pun memerangi Nabi Musa dan hendak membunuhnya. Orang-orang yang sombong akan sulit terbuka hatinya untuk menerima kebenaran. Dengan begitu dapat dipahami tidak akan bersatu antara keimanan dengan kesombongan. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, adapun orang-orang munafik telah dijamin oleh Allah untuk menempati neraka yang paling bawah. Hal ini merupakan balasan dari akibat perbuatan mereka yang senantiasa merusak Islam dari dalam. Mereka mengaku membela agama, namun juga bersekongkol dengan musuh Islam dan berupaya mengacaukan agama. Hati mereka lebih condong kepada kekafiran daripada keimanan. Munafik berasal dari kata nafako yang berarti melahirkan sesuatu yang berlawanan dengan hati nuraninya dalam pengertian syara'. Munafik adalah orang yang lahirnya mengatakan beriman padahal hatinya kufur. Ibnu Abbas mengatakan, nafakon artinya lubang di bawah tanah. Perkataan beliau sesuai dengan pemberitaan Al-Quran yang menyebutkan bahwa orang munafik akan ditempatkan pada bagian paling bawah di neraka. Kekufuran mereka disembunyikan dalam hati sehingga cocok jika mereka berada pada bagian paling bawah neraka. Mereka disebut munafik sebab perbedaan yang menonjol dalam diri mereka. Perbedaan itu terjadi antara hati dan perbuatannya, atau antara hati dengan lisannya. Perbedaan ini terjadi karena berkaitan dengan iman. Perbuatannya menunjukkan iman, tetapi hatinya mengingkari keimanan itu. Sikap ini sangat dibenci Allah. Bahkan orang yang beriman pun masih berpotensi melakukan sikap yang mirip, sekalipun tidak sampai kepada status munafik. Contohnya ketika seseorang menyuruh perbuatan baik sementara dirinya tidak melakukannya, maka ini pun mendapat kebencian dari Allah sebagaimana dalam surat Asy-Syaff ayat 3. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan,
Azab orang munafik lebih keras daripada orang kafir karena dia memperolok-olok agama. Menurutnya, ini adalah pendapat para ulama terkait penafsiran surat An-Nisa ayat 145 yang membicarakan nerakanya orang munafik. Sahabat pencari hikmah, selanjutnya yang akan dimasukkan ke dalam neraka yaitu orang-orang yang membunuh jiwa yang tak berdosa. Biasanya yang melakukan pembunuhan secara membabi buta hanyalah orang-orang kafir. Jika pembunuhan dilakukan orang beriman, berarti mereka melakukan perbuatan yang menjadi karakternya orang-orang kafir. Itulah sebabnya Rasulullah SAW melarang terjadinya perselisihan yang berpotensi munculnya peperangan sesama muslim yang berakibat terjadinya saling membunuh. Tidak hanya itu, bahkan ancaman menodongkan senjata kepada orang muslim saja dapat dikenakan sanksi tidak diakui sebagai pengikut Rasulullah. Membunuh tanpa alasan yang dibenarkan sangat dibenci oleh Allah sebagaimana informasi dalam hadis Nabi. Dalam sebuah riwayat yang terdapat dalam tafsir Al-Qurtubi, disebutkan bahwa Ibnu Abbas pernah ditanyakan tentang taubatnya orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Maka beliau mengatakan tidak diterima taubatnya, kemudian membacakan surat Al-Furqan ayat 68 yang menyatakan tentang beratnya hukuman bagi pembunuh. Setelah itu beliau membacakan surat An-Nisa ayat 93 yang berisi tentang hukuman bagi pembunuh, bahwa mereka akan kekal dalam neraka. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, perkataan Ibnu Abbas bahwa mukmin yang membunuh mukmin lain secara sengaja tidak ada taubat baginya merupakan pendapat yang masyhur. Begitu berat dosa membunuh muslim yang dilakukan secara sengaja tanpa kesalahan apapun. Ibnu Katsir mengutip sebuah riwayat dari Imam Ahmad tentang perkataan sahabat Muawiyah berkaitan dengan pembunuhan. Beliau berpendapat sama dengan pendapat Ibnu Abbas di atas. Bahkan Ibnu Katsir menulis beberapa nama ulama salaf termasuk sahabat yang berpendapat demikian, bahwa tidak diterima taubatnya seorang pembunuh. Namun jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat diterimanya taubat seorang pembunuh karena ada keumuman tentang ampunan Allah bagi pelaku dosa besar selain syirik. Agama Islam ditegakkan dengan tujuan memelihara jiwa manusia, bukan untuk menganggap remeh keselamatan manusia walau hanya satu orang. Larangan membunuh tidak hanya kepada seorang muslim saja, tetapi dilarang membunuh jiwa kepada kaum lainnya yang non-muslim. Membunuh hanya boleh dilakukan pada kondisi perang melawan musuh-musuh Islam yang dilakukan dengan aturan agama. Sahabat pencari hikmah, dosa lainnya yang penting dibahas yaitu terkait riba. Riba dikatakan dosa besar karena berkaitan dengan kezoliman. Orang yang melakukan transaksi riba semuanya diancam dengan neraka. Baik yang memberi maupun yang menerima menanggung dosa yang sama. Berdasarkan sebuah hadis dan ayat Al-Quran, transaksi riba diharamkan karena merupakan kebiasaan jahiliyah di mana perbuatan ini menghilangkan solidaritas kemanusiaan. Orang-orang dulu di masa jahiliyah telah menjadikan riba sebagai mata pencaharian untuk meraup keuntungan di atas penderitaan orang lain. Sementara itu, Al-Quran mengajarkan agar manusia dapat saling menolong, saling membantu, meringankan kesusahan orang lain, bukan untuk menindas satu sama lain. Larangan melakukan riba sebetulnya untuk menjalin hubungan sosial agar budaya tolong-menolong dan sikap peduli dapat dilestarikan. Dalam hadis dikatakan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberinya, kedua saksinya, dan juru tulisnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa yang terjadi di balik transaksi riba merupakan kerugian di satu pihak dan keuntungan di pihak yang lain. Dalam kacamata Islam, perbuatan ini merupakan bentuk kezoliman. Sebabnya di saat orang membutuhkan bantuan, di saat itu pula orang lain mengambil keuntungannya di atas kesulitan orang lain. Berkaitan dengan transaksi yang boleh dalam Islam hanyalah jual beli atau minimal hutang piutang. Oleh sebab itu Allah telah menetapkan bahwa perbuatan riba merupakan keburukan yang besar dan berakibat besar pula dosanya. Al-Quran dan Sunnah Nabi sangat gamblang menyikapi riba ini. Maka telah sesuai jika dikatakan bahwa orang yang tetap melakukan riba berarti perang melawan Allah dan Rasul-Nya.
Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Sahabat pencari hikmah, penyebab lainnya seseorang akan dimasukkan ke neraka adalah orang yang mengaku beriman tetapi tidak mau melaksanakan sholat. Sholat adalah segala kunci segala amalan, karena dengan sholat seseorang bermunajat kepada Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan perkara sholat. Di dalam sholat, segala amalan baik, amalan hati, amalan lisan, dan amalan badan terlaksana secara bersamaan. Ini merupakan bentuk penghambaan paling sempurna di hadapan Allah. Manusia akan menyadari bahwa dirinya merupakan makhluk yang rendah dan pantas untuk bersujud kepadanya. Ditegaskan dalam sebuah hadis bahwa pembeda antara kekafiran dan keimanan seseorang terletak pada sholatnya. Para ulama saling berbeda dalam menafsirkan hadis Nabi tersebut. Ada yang memaknai kafir dalam pengertian yang sebenarnya, ada pula yang memaknai hanya kufur biasa namun berdosa besar. Namun baik yang memahami kafir maupun tidak kafir sama-sama sepakat bahwa meninggalkan sholat dihukumi dengan dosa besar di antara yang paling besar. Inti sholat adalah dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang-orang yang sholatnya tidak membawa pengaruh kepada akhlak terpuji tergolong ke dalam orang yang melalaikan sholat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat Al-Ma'un. Mereka akan menjadi orang yang celaka. Tidak ada tempat yang layak bagi orang yang celaka selain dari neraka. Sahabat pencari hikmah, termasuk di antara sebab masuk neraka adalah meninggalkan salah satu rukun Islam yang lainnya, seperti tidak menunaikan puasa Ramadan atau tidak membayar zakat. Banyak kaum muslimin yang meremehkan hal ini. Sholatnya ditunaikan secara penuh, tetapi puasanya hanya dilaksanakan sebagiannya. Bahkan ada yang tidak melakukannya sama sekali. Kelalaian semacam ini bukanlah perkara ringan. Setiap rukun Islam merupakan rentetan kewajiban yang harus ditunaikan tanpa kecuali bagi setiap muslim yang telah balik dengan syarat-syarat maupun ketentuan yang berlaku. Meninggalkan salah satunya dengan sengaja tanpa uzur merupakan dosa besar yang diancam dengan siksaan neraka. Sebab lain yang tidak kalah penting untuk dibahas adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban yang berkaitan dengan hubungan sosial. Islam mewajibkan zakat agar kehidupan manusia terjalin dengan baik, penuh kasih sayang, tercukupi kebutuhan pokok orang-orang miskin, dan tersalurkannya pemerataan harta di antara mereka. Tidak menunaikan zakat akan disiksa dengan berat di neraka. Bahkan dahulu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an hendak memerangi orang yang enggan membayar zakat. Begitu pentingnya zakat ini dalam mendukung kesejahteraan hidup manusia, sehingga konsekuensinya bagi kaum yang sengaja tidak menunaikan harus diperangi. Dalam Al-Quran, sering sekali perintah zakat bergandengan dengan perintah sholat. Hal ini menunjukkan bahwa derajat ibadah zakat itu sangat tinggi. Setelah manusia menyembah Allah dengan penuh kekhusyuan, maka perintah berikutnya adalah menjaga hubungan baik dan saling tolong-menolong. Di antara cara untuk mewujudkan perilaku tolong-menolong, Islam menjadikan zakat sebagai sarana. Sahabat pencari hikmah, ada dosa lain yang tidak kalah penting untuk menjadikan perhatian bagi setiap orang. Anak yang terlahir di dunia akan dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Al-Quran membahas bagaimana seorang anak wajib berbakti kepada mereka. Kedudukan orang tua dalam Al-Quran mendapat perhatian yang lebih ketimbang kepada orang lain. Orang tua wajib didahulukan untuk memperoleh kebaikan anaknya, sebab keberadaan anak merupakan jerih payah dari kasih sayang orang tuanya. Tidak hanya orang tua yang muslim, bahkan jika orang tua berstatus kafir sekalipun, seorang anak wajib bergaul secara baik dengan mereka. Ini adalah perintah agama yang jika dilanggar berdampak dosa yang besar. Sahabat pencari hikmah, demikianlah kisah tentang sebab-sebab seorang masuk neraka. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.